Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat-Nya yang memampukan kita untuk menjalani hari demi hari. Saudara, mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman-Nya dan mari kita mohon akan pimpinan-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah penopang, pelindung hidup kami. Ya Tuhan, pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu dan mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan, pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan mengajak saudara memperhatikan ayat 12 dan 13 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu, atas perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Sebagian jauh kita membaca firman Tuhan. Nah saudara, ada seorang yang pernah berkata, tidak ada kekuasaan atau jabatan yang abadi. Setiap orang punya masanya, dan setiap masa ada orangnya. Nah saudara, perkataan ini memberitahu kita bahwa tidak ada jabatan atau kekuasaan yang abadi yang akan terus berlangsung. Pada satu titik pasti saudara, jabatan atau kekuasaan itu akan berakhir atau akan tergantikan. Itu sebabnya dikatakan setiap orang punya masanya dan setiap masa ada orangnya. Sudah, hal ini sepertinya juga diyakini oleh Musa. Musa tahu bahwa tidak selamanya ia akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan ia pun juga menyadari bahwa dirinya terbatas. Bagaimana tidak, saudara? Jumlah dari bangsa Israel semakin banyak. Dengan demikian masalah pun juga akan makin banyak. Tentu Musa menyadari bahwa ia tidak sanggup untuk melayani mereka, untuk menjadi hakim bagi mereka. Oleh sebab itu, saudara, Musa dengan penuh kesadaran, ia meminta bangsa Israel kepada ke-12 suku itu untuk menunjuk orang-orang yang bijaksana, yang berakal budi dan berpengalaman, supaya mereka dapat diangkat menjadi kepala bagi mereka untuk menolong pekerjaan dari Musa. Saudara, Musa meminta orang-orang yang terpilih tadi untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mengepalai pasukan dengan jumlah yang ditetapkan, mengambil keputusan yang adil, mengadili dengan netral, tidak gentar, serta tetap berkoordinasi atau tetap bersama-sama dengan Musa ketika ada sebuah perkara yang terlalu sulit untuk mereka atasi. Demikianlah saudara yang menjadi perintah Musa kepada para pemimpin yang terpilih itu. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Musa atau apa yang kita baca pada hari ini tentu menjadi sebuah teladan yang indah bagi hidup kita. Yang pertama saudara, bagi kita yang diberikan kepercayaan, kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Saudara, melalui bagian ini kita diingatkan sekali lagi bahwa tidak ada itu jabatan atau kekuasaan yang abadi, yang akan kita terus pegang untuk selama-lamanya. Tetap saudara, ada batasnya, ada masanya. Kita juga diingatkan bahwa tidak peduli seberapa kuat kita, seberapa pintar kita, seberapa kita cerdik di dalam mengelola manajemen dan sebagainya. Tidak peduli juga seberapa banyak talenta yang ada pada kita. Saudara, kita tetap membutuhkan orang lain untuk mendukung, untuk menolong kita. Dengan demikian saudara, kita diingatkan, kita perlu belajar untuk bekerja sama, menghargai orang lain, untuk bisa sama-sama
saling mengasah satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengasuh satu dengan yang lain. Kita perlu orang lain di sisi kita. Dan tidak ketinggalan saudara, kita sebagai para pemimpin atau rekan-rekan yang diberikan kesempatan, kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, mari kita juga belajar bahwa kepemimpinan yang kita jalankan harus kita teladankan, atau kita harus melihat pada teladan Yesus ketika ia memimpin. Bagaimana gaya kepemimpinan Kristus yang adalah servant leader, kepemimpinan yang menghamba. Bukan hanya sebagai seorang bos saja, sebagai seorang pemimpin saja, tetapi pemimpin yang mau melayani. Dan yang kedua, saudara, bagi kita, orang-orang yang disebut sebagai orang yang dipimpin, kita sebagai yang dipimpin orang lain, saudara, kita pun juga perlu belajar. Untuk apa, saudara? Untuk menghargai, untuk mendukung para pemimpin kita. Saudara, sekali lagi, memimpin bukanlah sebuah tindakan yang mudah untuk dilakukan siapa saja. Oleh karena itu tetap diperlukan dukungan atau support dari kita yang dipimpin ini. Kita yang dipimpin juga perlu rendah hati, perlu punya kerelaan untuk mau dipimpin, untuk mengalahkan ego kita, untuk kita mau diarahkan. Sehingga saudara, ada kerjasama yang baik antara yang dipimpin dan yang memimpin. Dan kita juga saudara bisa memulai, atau kita bisa melakukan, mendukung para pemimpin kita dari hal yang paling sederhana, yaitu mendoakan mereka. Mari kita doakan siapa yang menjadi pemimpin di dalam rumah kita, siapa yang menjadi pemimpin di gereja kita, komunitas iman kita, di tempat kerja kita, dan juga tidak lupa di bangsa, negara, tempat di mana kita tinggal. Kita perlu mendukung di dalam doa bagi setiap orang yang Tuhan telah berikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Inilah saudara yang kita perlu sama-sama pelajari di dalam bagian yang tadi kita sudah baca bersama. Kiranya Tuhan menolong kita baik menjadi seorang pemimpin maupun orang yang dipimpin, sehingga kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kepercayaan, segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu, di mana Tuhan apabila mereka telah Engkau pilih, tetapkan menjadi seorang pemimpin, kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang memampukan, berikan hikmat, berikan di dalam hati mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan kepemimpinan mereka dimanapun Tuhan tempatkan dengan baik. Dan bagi kami, orang-orang yang dipimpin, kiranya Tuhan Kau juga terus menolong kami, asah dan bentuk hati kami, untuk kami boleh rendah hati, rela untuk diarahkan, dipimpin. Dan Tuhan tolong beri kami hati yang juga mau mendukung, mendoakan, dan bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang menjadi pemimpin kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh menjadi umat-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang Tuhan telah ciptakan. Tuhan tempatkan kami, dan biarlah kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.